Pertanyaannya, ya ini terkait tunjangan uang makan. Tanyanya, tunjangan uang makan yang diberikan tidak berdasarkan kehadiran, tapi berdasarkan jumlah hari kalender berjalan. Apakah masuk dalam perhitungan pesangon yang akan menjadi tunjangan tetap? Mohon pencerahannya, Pak. Komponennya ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Pak Abi. Mengenai tunjangan makan, Bapak Ibu semua, jadi tunjangan makan ini memang kalau dalam peraturan perundangan itu bisa masuk dalam salah satu dari dua kategori ya, apakah tunjangan tetap atau tunjangan tidak tetap. Apabila tunjangan uang makan ini dihitung berdasarkan kehadiran, maka kategorinya masuk menjadi tunjangan tetap. Ya. Menjadi tunjangan tidak tetap kalau berdasarkan kehadiran. Karena kalau dia nggak hadir berarti nggak dibayar kan gitu. Ya. Tapi kalau itu tunjangan uang makan ini sifatnya lamsam 1 bulan, misalkan nih 500.000 Pak Abi, 1 bulan masuk nggak masuk tetap dapatnya 500.000, ya dipotong. Maka kategori inilah yang disebut sebagai tunjangan tetap. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah pembayaran kompensasi pada saat PHK yaitu pesangon, memang komponen perhitungan pesangon itu kan ada 2 tuh, upah pokok plus tunjangan tetap. Tunjangan tetap tidak masuk ya teman-teman, jadi tunjangan tidak tetap tidak masuk. Yang masuk adalah tunjangan tetap. Maka apabila si uang makan tadi yang disebutkan dalam pertanyaan itu kalau dia nggak hadir dipotong per hari, berarti dia tidak boleh masuk dalam perhitungan pesangon. Ya. Tapi kalau dia hadir nggak hadir, uang makannya tetap, maka itu harus masuk dalam perhitungan pesangon. Nah, dalam pertanyaan ini kan agak menurut saya agak membingungkan nih Pak. Ya. Tunjangan uang makan diberikan tidak berdasarkan kehadiran, tapi berdasarkan jumlah hari kalender berjalan. Tidak berdasarkan kehadiran itu apakah maksudnya dia kalau nggak masuk itu berarti tidak dipotong, ya kan? Jadi tetap dihitung dibayar, misalkan sehari 10.000 misalkan uang makannya, berarti kalau dia nggak masuk tetap dibayar 10.000. Tapi berdasarkan jumlah hari kalender berjalan. Hari kalender berjalan ini maksudnya hari kerja atau hari kalender nih. Kalau Februari itu ada 28, kalau ada yang 30, ada 31, bagaimana? Ya. Karena apabila itu misalkan kita asumsikan lah ya, karena pertanyaan ini kan kurang jelas menurut saya, tapi kita asumsikan saja. Misalkan hari kalender berjalan ini maksudnya ini Pak, hari kalender beneran. Ya. Jadi yang 1 bulannya isinya 30 hari, berarti dia kalau 1 harinya 10.000 dapat 300.000 Pak. Ya. Apakah dia kerjanya 20 hari atau ada cuti atau ada mangkir, dia tetap dapatnya 300.000 misalkan. Demikian juga kalau Februari misalkan 28 dia dapatnya 280.000. Ya. Sehingga kalau dia tidak masuk kerja pun tetap dihitung, nggak ada pemotongan. Nah, apabila kondisinya seperti ini, maka menurut saya ini masuk dalam kategori perhitungan pesangon. Kenapa begitu Dan? Tapi kan ini hitungan pakai hari kalender, betul. Parameter yang ada dalam perundangan untuk menentukan ini tunjangan tetap atau tidak tetap itu bukan jumlah hari kalender, itu nggak dilihat. Ya, tapi yang dilihat adalah berdasarkan kehadiran. Jadi kalau dia hadir dibayar, kalau nggak hadir nggak dibayar, atau nggak hadir berarti dipotong, maka itu yang menjadi parameter tunjangan itu masuk dalam kategori tetap atau tidak tetap. Sehingga dalam pertanyaan ini kan pertanyaan agak menjebak nih kan. Biasanya pertanyaan dalam ujian ini kayaknya nih. Ini mungkin pertanyaan di tes tulis mau jadi IR officer kali ini Pak. Atau staf disnaker. Ya kan? Atau mau tes tulis perwakilan pemerintah. Jadi pertanyaan jebakan ini kita harus berpegang teguh sama perundangannya. Perundangannya itu fokus sama masalah kehadirannya, bukan jumlah hari kalendernya. Ya. Sehingga berapapun hari kalendernya, kalau tunjangan itu kalau dia nggak masuk atau nggak hadir dipotong, berarti itu tunjangan tidak tetap. Ya. Dalam pertanyaan ini dengan asumsi yang tadi dibahas, maka saya berpendapat bahwa ini adalah tunjangan tetap sehingga harus masuk dalam perhitungan pesangon. Ya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih.